Hari itu, desa naga yang biasa sepi, penuh sorak-sorai penduduk. Hidup Pangeran Cloudy! Hidup Putri Ersa! Mereka membebaskan kita dari Tuan Tanah Seraka. Semuanya kelihatan bahagia. Kulambaikan tangan ke arah orang-orang. Di sampingku, Cloudy juga tersenyum hangat sambil melambaikan tangan. Dengan mata yang tetap tertuju pada penduduk, ia berbisik padaku. Kamu baik-baik saja? Butuh 2 hari perjalanan untuk sampai ke desa. Kita belum sempat istirahat dan langsung mengurus masalah di sini. Mau istirahat duluan? Kugelengkan kepalaku. Aku baik-baik saja, Cloudy. Terima kasih sudah bertanya. Terima kasih sudah bertanya. Kita istirahat bersama saja nanti. Baiklah, tapi tolong jangan memaksakan diri. Cloudy juga pasti lelah. Tapi dia malah mencemaskan kondisiku. Dua hari lalu, kami berangkat dari istana untuk menjalankan misi. Raja Chandra menugaskan kami meringkus Ningrat kejam yang memperbudak penduduk desa naga. Melihat wajah-wajah bahagia mereka, bagaimana mungkin aku tidak ikut bahagia? Lihat, Cloudy. Mulai hari ini, mereka nggak perlu lagi hidup di bawah tekanan dan rasa takut. Semua lelah ini jadi nggak sia-sia. Cloudy meraih dan mengelus tanganku dengan lembut. Ini berkat kerja kerasmu. Berkat bukti korupsi yang kamu kumpulkan, Ningrat itu nggak bisa berkutik. Tapi kita berhasil menangkapnya berkat rencanamu. Kamu sudah memprediksi dia akan kabur. Makanya kamu memerintahkan pengawal bersembunyi. Baiklah, intinya kita tim yang hebat kan? Calon istriku memang yang terbaik. Sebutan calon istri itu terasa menggelitik di kuping, terdengar aneh tapi indah. Cloudy menggenggam tanganku. Jantungku berdegup kencang karena momen sederhana ini. Calon suamiku juga terbaik. Calon suamiku juga yang terbaik. Aku sengaja menekan di bagian calon suami. Kedua sudut bibir Cloudy tertarik ke atas, membentuk senyuman. Aku senang dengan panggilan itu. Di hadapan semua orang, ia merangkul mesra pinggangku, seolah-olah ingin mengumumkan hubungan kami. Sorak-sorai penduduk semakin kencang. Dalam hati, aku bersyukur segala keramaian ini berhasil menenggelamkan semua debaran jantungku. Perayaan berakhir, para penduduk sudah kembali beraktivitas. Aku dan Cloudy beristirahat sambil menikmati suasana desa. Kerja bagus, Yang Mulia. Kalian berhasil menyelesaikan masalah di sini dengan cepat. Masih ada yang harus kulakukan. Kita harus memastikan orang-orang Ningrat itu tidak akan membalas dendam. Sudah ada tim yang pergi menangkap mereka. Semua akan mendapat hukuman setimpal. Kau sendiri bagaimana, Noah? Urusanmu sudah selesai? Sudah, Kak.
Ada beberapa anak yang tertarik menjadi calon empu. Mereka akan langsung ikut ke kuil dengan kita. Masa depan kuil suci tampak cerah di bawah kepemimpinanmu, Noah. Empu Agung pasti bangga melihatmu sekarang. Noah tersenyum tipis. Untuk sesaat, kami terdiam mengingat sosok Empu Agung. Empu, Anda pasti senang melihat pertiwi yang damai dan tentram sekarang. Sekretaris kerajaan menghampiri kami. Maaf, saya mengganggu obrolan Anda. Yang mulia, sepertinya malam ini kita harus menginap. Semua kelelahan, terlalu beresiko jika memaksakan kembali ke ibu kota. Aku tidak keberatan, tolong atur saja semuanya, Tuan Sekretaris. Baik, Yang Mulia. Lalu soal itu... Sekretaris kerajaan tampak ragu. Ia melirik ke kanan dan kiri, lalu mengecilkan suaranya. Saya ingin memastikan, apakah kami perlu menyiapkan kamar terpisah untuk Yang Mulia Pangeran dan Putri? Kamar terpisah? Dia bercanda kan? Tapi sekretaris kerajaan betul-betul menunggu jawaban kami. Noah tidak mengatakan apapun, hanya tersenyum penuh arti. Kulirik Claudi. Dia malah balik menatapku sambil tersenyum tipis. Bagaimana, Ersa? Apa kamu memerlukan kamar terpisah? Tidur sekamar dengan Claudi? Aku... Tidur sekamar dengan Claudi. Kami tidak memerlukan kamar terpisah, Tuan Sekretaris. Claudi tersenyum cerah begitu mendengar jawabanku. Siapkan semuanya seperti kata Tuan Putri. Saya mengerti, akan saya siapkan semuanya sebaik mungkin. Biar saya bantu, Tuan Sekretaris. Sekretaris kerajaan membungkuk lalu pergi bersama Noah. Aku dan Claudi saling bertatapan, ada getaran yang begitu kuat di antara kami. Claudi mendekat ke telingaku, napasnya terasa hangat. Dengan suara dalamnya, ia berbisik. Aku juga. Tapi dua kata itu hanya sanggup kuucapkan dalam hati. Tuan Putri, sapu tangan Anda terjatuh. Seorang nenek mendekati kami dan menyerahkan selembar sapu tangan. Ada sulaman simbol keluarga Yudhistira di sapu tangan itu. Terima kasih, Nek. Berhati-hatilah, Tuan Putri. Jangan sembarangan menaruh barang-barang di sini. Dia melirik ke kanan dan kiri lalu berbisik. Di sini ada iblis mencuri. Iblis? Aku dan Claudi saling melirik canggung. Terima kasih, Nek. Kami akan berhati-hati. Lalu, ingat satu hal. Apapun yang terjadi, jangan masuk terlalu dalam ke hutan. Dia tiba-tiba mencengkram tanganku. Para pengawal sudah mau maju, tapi Claudi memberi tanda supaya mereka tetap di tempatnya. Nenek itu menatapku dengan serius. Jangan pernah melewati area pohon kembar.
Itu tempat mereka. Apa maksudnya? Nek, terima kasih untuk peringatannya. Terima kasih untuk peringatannya. Nenek itu terdiam. Ia lalu melepas cengkramannya dan pamit pergi. Apa maksudnya pohon kembar? Ada apa dengan dia? Entahlah, mungkin itu semacam mitos di desa ini. Kamu gak apa-apa. Aku mengangguk. Selain Claudie, para pelayan juga menatapku dengan cemas. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Setelah itu, kami menghabiskan waktu sambil mengobrol. Ku dengar sebentar lagi seleksi raja digelar. Beberapa kali ayahku dipanggil ke istana untuk membahasnya. Ayahku juga sudah lama ingin istirahat. Dia dinobatkan menjadi raja di usia cukup muda. Sepertinya dia merasa ini sudah waktunya menyerahkan tahta. Raja Chandra sudah menjalankan perannya dengan baik. Kamu gugup? Sedikit. Aku bertekad melakukan yang terbaik kali ini. Bukan karena aku tidak percaya saudara-saudaraku bisa memimpin. Tapi kalau diberi kesempatan, aku ingin menebus kesalahanku di masa lalu dan memimpin Pertiwi dengan baik. Aku teringat saat-saat kami menyelinap ke desa di sela-sela seleksi. Momen di mana mata Claudie terbuka melihat kondisi rakyat yang sesungguhnya. Ku remas tangan Claudie, berharap dia bisa merasakan dukunganku. Kamu tahu kan, aku selalu mendukungmu. Semangati Claudie dengan kecupan. Ku kecup pipi Claudie, senyum di wajahnya melebar. Aku akan mendampingi di sisimu, rajaku. Ia mendekat dan membalas kecupanku dengan ciuman singkat di bibir. Untuk beberapa saat, kami cuma saling menatap. Kami menikmati kehadiran satu sama lain. Claudie meremas lembut tanganku. Tatapannya begitu serius, kutepuk lembut pipi Claudie. Jangan khawatir, Claudie. Hangatnya kebersamaan kami seperti membuka kunci untuk semua perasaan terpendamku. Claudie tersenyum bahagia dan menatapku dalam. Mata Claudie tertuju pada keramaian di sekitar kami. Pipiku memanas memahami maksud Claudie. Angin siang itu bertiup pelan membawa aroma hutan yang menyegarkan. Saat itu, Claudie melontarkan ide cemerlang. Sepertinya, sekretaris kerajaan membutuhkan waktu lebih lama. Bagaimana kalau kita jalan-jalan dulu?
Pemandangan hutan di sini cukup indah. Kita bisa piknik sambil makan siang dan menikmati pemandangan. Dengan senang hati, Yang Mulia. Claudie tertawa renyah. Ia lalu beralih ke para pelayan dan pengawal. Kalian tetap di sini, kami mau jalan-jalan sebentar. Mohon maaf Yang Mulia, kami tidak bisa membiarkannya. Yang Mulia Raja mentugaskan kami melindungi Yang Mulia Pangeran dan Putri. Pergi berdua akan terlalu berbahaya. Lagi-lagi protokol kerajaan. Menjadi pangeran dan putri bukan berarti kami bisa bebas melakukan apa saja. Para pelayan mulai sibuk mempersiapkan piknik ini. Pengawal-pengawal mulai berkoordinasi. Mereka benar-benar gak akan membiarkan kita berdua ya. Bagaimana menyingkirkan mereka ya? Apa, Claudie? Claudie tidak menjawab. Otaknya sibuk menyusun rencana. Ersa. Claudie berbisik di telingaku. Bagaimana kalau kita menyelinap sekarang? Semua sedang sibuk. Kalau mau pergi, ini saatnya. Aku ingin menikmati keindahan tempat ini hanya denganmu, Ersa. Kamu juga kan? Tatapan Claudie seolah memberiku tantangan. Darahku bergeser cepat mendengar rencananya. Sejak perang selesai, hampir gak mungkin kami punya waktu berdua. Aku juga rindu merasakan kencan seperti pasangan normal dengannya. Ini kesempatan yang bagus. Ayo kita menyelinap sekarang, Claudie. Aku berjinjit dan mendekatkan mulutku ke telinga Claudie. Ayo kita menyelinap, Claudie. Claudie tersenyum lebar. Ia lalu menjelaskan rencananya. Aku akan membuat para pelayan sibuk, sementara Claudie mengurus para pengawal. Kita bertemu lagi di gerbang masuk desa. Sesuai instruksi Claudie, aku segera menghampiri para pelayan. Apa makanannya sudah siap? Baru saja, Tuan Putri, kami menyiapkan sandwich daging asap kesukaan Anda siang ini. Sandwich daging asap? Tiba-tiba aku ingin makan sesuatu yang manis dan segar. Bisakah kalian menyiapkan sandwich dengan selai stroberi juga? Itu juga kesukaan Pangeran Claudie. Dia pasti akan menyukainya. Baik, kami akan segera menyiapkannya. Berikan keranjang makanan itu padaku. Aku akan menunggu di sini. Baik, Tuan Putri. Setelah itu mereka pergi. Seharusnya itu bisa menyibukkan mereka untuk sementara. Ku bawa keranjang itu dan pergi menemui Claudie di gerbang desa.
Akhirnya kami bisa menikmati waktu berdua. Sudah mengurus semuanya? Tenang saja, aku juga sudah mengirim pesan ke Noah. Dia akan mengurus para pengawal dan pelayan. Kalau gitu, ayo pergi. Claudia menggenggam tanganku. Berdua, kami pun masuk ke hutan. Aku dan Claudia berjalan menyusuri deretan pohon-pohon tinggi. Burung-burung kecil berkicau merdu mengiringi langkah kami. Kami menemukan sebuah pohon besar dan menggelar selembar kain. Kencan berlanjut sambil duduk-duduk dan menikmati sandwich dan jus yang disiapkan pelayan. Mumpung cuma berdua, boleh aku tanya sesuatu yang lebih personal? Boleh, mau tanya soal apa? Cinta pertamamu? Kita nggak pernah membahas itu. Jangan bilang kalau aku benar-benar cinta pertamamu. Aku nggak percaya. Kamu nggak pernah dekat dengan nona keluarga lain selain Yudhistira? Claudia meneguk jusnya. Buat apa membahas masa lalu? Tapi aku penasaran. Sesaat, Claudia terdiam. Ia tampak menimbang-nimbang. Dia putri dari kerajaan lain. Kami bertemu saat kerajaannya mengunjungi Pertiwi. Yang mulia raja menugaskanku menemaninya, dan saat itu aku berpikir dia menarik. Jadi aku mengatakannya. Lalu? Dia bilang dia tidak suka pria yang terlalu baik. Apa? Omong kosong. Aku selalu gak percaya sama alasan kamu terlalu baik untukku. Jadi maksudnya dia lebih menyukai orang jahat. Claudia tertawa mendengar omelanku. Dia meresponnya dengan mengacak-acak lembut kepalaku. Itu kan cerita masa lalu. Aku menggeser badanku lebih dekat ke Claudia. Jarak di antara wajah kami begitu tipis. Meski halus, aku bisa merasakan tarikan napasnya. Tatapan kami terkunci satu sama lain. Mata teduhnya. Aku ingin menenggelamkan diri ke dalam sana. Aku suka pria baik. Tiba-tiba saja, kalimat itu meluncur dari mulutku. Claudia tersenyum simpul. Ada rona merah yang samar di pipinya. Aku akan tetap memilihmu. Aku akan tetap memilihmu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dari ekspresinya, dia menyukai jawabanku. Lalu setelah penolakan itu, apa lagi? Beberapa tahun kemudian, aku bertemu seseorang. Siapa? Claudia menggenggam tanganku, jari-jari kami saling terkait. Seorang gadis yang kutolong di telaga. Aku sudah berpikir festival tahun ini akan membosankan, dan aku datang hanya untuk menjalankan kewajiban. Tapi kemudian, dia muncul. Dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada gadis basah kuyup itu. Iya, padamu. Gak semua orang cukup beruntung bisa bertemu seseorang yang klik di hidupnya.
Tangan Claudie merengkup pipiku. Ia lalu mengecup singkat bibirku. Apa itu ciuman yang kamu berikan pada gadis yang membuatmu jatuh cinta pada pandangan pertama? Saat kamu cuma berdua dengannya? Aku sendiri hampir tidak mempercayai kata-kata yang keluar dari mulutku. Sepertinya berdua dengan Claudie membuka semua perasaan terpendam dalam diriku. Godaanku membuat Claudie tertantang. Keteduhan menghilang dari matanya, berganti dengan kilat misterius yang menyeretkan gairah dalam diri pemiliknya. Ada banyak yang ingin kami ungkapkan satu sama lain. Tapi ayunan bibir kami seolah telah menyampaikan semuanya. Dan itu cukup. Saat ini, di antara kami, tidak ada kata-kata yang sanggup mendeskripsikan kebahagiaan sempurna siang ini. Setelah menikmati waktu, sudah saatnya piknik berakhir. Keranjang makanan yang sebelumnya penuh, kini benar-benar kosong. Dari tadi, aku nggak makan banyak. Claudie lapar banget ya. Mata Claudie tertuju ke keranjang itu. Kenapa, Claudie? Enggak, aku cuma lagi berpikir. Ternyata selera makanmu besar juga ya. Makanan yang kita bawa habis semua. Kok aku? Kupikir kamu yang makan. Dari tadi aku cuma ngambil satu sandwich. Aku juga cuma satu. Karena makanan yang cepat berkurang. Kupikir kamu lapar sekali, makanya aku sengaja nggak ngambil banyak-banyak. Kupikir kamu yang kelaparan.
Baik, jelas ada yang aneh di sini. Kemana perginya makanan kita? Berhati-hatilah, Tuan Putri. Jangan sembarangan menaruh barang-barang di sini. Di sini ada iblis pencuri. Yang tersisa cuma setoples kue kering ini. Tapi baru saja Claudie bicara, sekelebat bayangan putih merebut toples itu dengan kecepatan super kilat. Hei! Kami mencari sosok bayangan itu. Mereka makhluk apa? Puluhan bola putih melompat-lompat dan berputar di hadapan kami. Masing-masing punya sepasang mata dan telinga, dan permata biru di bagian dahi. Saat aku dan Claudie masih mencerna situasi ini, bola-bola itu masuk ke dalam hutan membawa kue kering kami. Pencuri! Aku langsung lari mengejar mereka. Ersa, tunggu! Bola-bola itu melompat cepat sekali. Kami dibawa masuk semakin dalam ke hutan. Sampai mataku menangkap sepasang pohon kembar. Saat itu, aku teringat kata-kata nenek yang kami temui di desa. Jangan pernah melewati area pohon kembar. Itu tempat mereka. Apa harusnya kami nggak ke sana? Ayo Ersa, nanti kita kehilangan mereka. Claudie menarik tanganku. Kutupi semua pikiran itu dan lanjut mengejar mereka. Semakin lama, pemandangan di sekeliling kami mulai berubah. Cahaya jadi redup karena matahari tidak leluasa menembus pohon-pohon yang tumbuh rapat. Burung gagak berbaris di cabang-cabang pohon. Mata gelap mereka lekat memandang kami, tamu tak diundang. Ini tempat apa? Entahlah, yang jelas kita sudah jauh dari desa. Mungkin sebaiknya kita kembali. Tunggu dulu, Ersa. Aku ingin memastikan makhluk apa tadi. Aku belum pernah melihat yang seperti itu di Pertiwi. Aku dan Claudie terus berjalan menyusuri hutan itu. Keluar dari hutan, kami disambut bangunan yang tampak gelap. Makhluk misterius tadi menoleh ke arah kami, lalu melompat masuk ke bangunan itu. Ayo kejar mereka. Begitu kami sampai di dalam, ternyata bagian dalam bangunan itu berbanding terbalik dengan di luar. Kita di mana? Makhluk-makhluk itu melompat riang seolah menyambut kami.
Dari belakang mereka muncul seorang anak perempuan. Anak itu tersenyum simpul lalu membungkuk ke arah kami. Selamat datang tuan pelanggan, nona pelanggan. Kalian berhasil menemukan tempat ini. Selamat datang di penginapan antar dimensi.